Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang waktunya ngomongin film superhero yang baru aja tayang, yaitu Shazam! Fury of the Gods. Ini adalah sequel yang dinanti-nanti tentunya, karena ini sebenarnya film yang harusnya tayang dari tahun 2022. Cuman mundur sampai DC udah mau tutup ya. DC yang versi sebelumnya ya udah mau tutup. Ketika mau tutup justru film-film bagusnya tayang, belum nanti Flash yang bentar lagi juga bakal tayang. Tapi Shazam ini, wah gokil sih. Ini gua nonton ini tuh ya, ketawa-ketawa, terhibur dari awal sampai akhir. Asli ketawanya itu bukan yang ketawa mesem-mesem kayak jokes apa ini seperti di Thor Love and Thunder ya. Itu kan kayak gue ngerasa David Sandberg ya sebagai sutradaranya, dia tetap bisa gitu ngebawa Shazam ini jadi film superhero yang menyenangkan, yang ringan tapi juga serius gitu. Tidak melupakan rootnya sebagai superhero yang emang ada di dalam diri anak-anak. Yang namanya anak sering bercanda, tapi bukan berarti seluruh filmnya harus jadi bahan bercandaan seperti di Thor Love and Thunder gitu ya. Gue ngerasa Shazam! Fury of the Gods ini makin dewasa di film keduanya gitu, karena di film pertama kita tahu kalau Shazam baru dikasih kekuatan dan kita ngelihat gimana perkembangannya gitu. Billy Batson ini menerima kekuatannya sampai nanti di endingnya kan akhirnya teman-temannya satu panti asuhan berlima dikasih kekuatan Shazam semua dan akhirnya jadi keluarga Shazam, dan itu emang keren banget gitu. Sebuah ending yang memuaskan juga tuh film pertama. Dan di film kedua ini kita ditunjukin gitu kelanjutan kehidupan mereka setelah mereka punya kekuatan Shazam dan bagaimana caranya mereka menggunakan kekuatannya gitu untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk melawan kejahatan. Dan gue ngelihat di sini ya proses pendewasaan, ya konfliknya udah mulai terbangun dari awal gitu. Gimana si Billy pengennya begini, si Freddy pengennya begitu. Temanya nggak jauh-jauh gitu dari keluarganya Billy Batson. Jadi maksudnya masalah-masalah personal yang emang nanti tuh jadi jadi penting gitu buat gimana mereka bertumbuh dewasa ketika nanti juga ketemu lagi sama lawan yang baru di sini. Itu bagus sih. Jadi gue ngerasa kayak film ini proses pendewasaan tapi tetap menyenangkan, terutama dengan kehadiran karakter ya kita sebut saja antagonis yang baru gitu ya, yang diperankan dengan sangat baik juga oleh Lucy Liu dan Helen Mirren, dan satu lagi yang masih muda, Rachel Zegler ya. Tidak dibawa ke rute yang membosankan gitu. David Sandberg bisa ngasih sesuatu yang menarik gitu di film ini meskipun premisnya klise gitu. Contohnya ya dia ngasih jokes-jokes yang tidak mengganggu plot cerita, dan tadi gue bilang banyak jokes-jokes visual gitu yang menarik, apalagi digabungkan dengan kekuatan editingnya ya. Kayak misalkan pas pertama si Helen Mirren sebagai dewa Hespera ya namanya kalau nggak salah. Jadi Helen Mirren Hespera, Lucy Liu itu siapa namanya, Calypso gue lupa. Terus si Rachel Zegler ini jadi Antea. Pas si Herpesa bilang champion di bumi ini tidak boleh dianggap remeh karena mereka ini adalah champion yang terpilih bla 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 bla. Kameranya zoom in terus nanti cut ke si Billy Batson pas jadi Shazam lagi curhat sama dokter anak. Itu tuh lucu asli. Terus nanti ada adegan ketika mereka ngamatin para warga yang terjebak di tengah-tengah jembatan yang mau hancur gitu kan. Kita harus menahan jembatan ini agar tidak hancur, terus cut, jembatannya hancur. Itu menurut gue seger banget sih. Kayak gitu udah jarang dilakukan film superhero yang biasanya ngelucunya itu cuma lewat omongan gitu, slapstick dan ya ngebacot aja gitu, atau memparodikan sesuatu seperti Love and Thunder. Ya yang namanya jokes itu kan emang gimana ya, beda-beda. Tiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi maksudnya dalam konteks film superhero harus sesuai juga dong sama karakter superhero-nya gitu. Di sini ya sesuai dong jelas, karena Billy Batson itu adalah anak-anak baru berusia 18 tahun. Wajar dia ngejokes, nggak berarti semuanya harus ngejokes. Leluconnya itu dilontarkan di saat yang tepat dan oleh orang-orang yang tepat gitu. Tidak semuanya harus jadi parodi cuy. Itulah film superhero yang gua kangenin ya. Film superhero yang menyenangkan itu kayak gitu yang emang bener-bener cocok buat nonton keluarga. Apalagi di sini penggunaan referensi pop kulturnya juga banyak. Kalau kalian belum nonton Shazam! Fury of the Gods sampai sekarang, mendingan skip aja video ini karena gue pasti ceritanya bakal spoiler terus ya. Ada mungkin beberapa spoiler, tapi intinya ya udah kalau pengen aman dan menikmati skip aja. Ya balik lagi soal referensi pop kultur banyak banget gitu yang bikin gue kayak ngakak tiba-tiba aja pas nonton. Apalagi pas si Freddy lagi dipengaruhi sama si Calypso ya. Calypso ya, yang si Lucy Liu itu kan dia bisa mempengaruhi pikiran gitu. Siapa nama sebenarnya Shazam? Terus dia bilang say his name lewat kupingnya si Freddy kan. Terus si Freddy berusaha menahan itu. Terus apa yang dia bilang? Destiny Child melakukannya lebih baik. Anjing. Ini kalau gue sandingin sama Thor Love and Thunder tuh wah begini nih. Ini bukan berarti gue benci Love and Thunder ya. Lu lihat aja review gue Love and Thunder, judulnya apa?
sitkom Marvel terbaik, karena itu memang film sitkom, bukan film superhero. Shazamnya mimpi ketemu Wonder Woman, tapi Wonder Woman-nya nggak pernah diliatin mukanya ya. Ini pinter sih, ini kayak film pertamanya ya. Shazamnya ngundang Superman datang ke kantin, tapi Superman-nya nggak pernah diliatin gitu mukanya. Di sini juga sama, tapi nanti pas si Wonder Woman-nya ngebalik, mukanya berubah jadi mukanya si Jimon Hounsou ya, yang jadi penyihir. Anjing itu bangsat sih, itu bagus. Dan anyway, adegan itu visualnya sangat bagus. Dalam artian itu kan visual effect, tapi rapi banget gitu. Bukan cuma sekedar kepala melayang aja tiba-tiba seperti di film Love and Thunder. Ya terus. Bukan berarti gue pengen ngedistore ya, tapi ya emang kenyataannya seperti itu men. Dan ngomongin visual effect, film ini gue pikir visual efeknya bakal gimana gitu ya, tapi gue percaya sih David Sandberg itu dia berangkat dari film-film indie. Gue nonton film dia dari dulu dia masih aktif di channel YouTube-nya gitu kan. Dia itu emang orang yang bisa ngulik visual effect dengan cara sepraktikal mungkin, dengan cara yang paling sederhana. Dan gue percaya sih film-film dia itu kalaupun ada visual effectnya pasti bakal diperhatiin banget. Dan bener, di film ini smooth lah, parah smooth. Gak kayak kalau gue nonton kalau nonton Black Widow gitu misalkan. Ini sorry ya, Marvel lagi diungkit-ungkit, tapi kebanyakan Marvel visual efeknya agak-agak bikin mata sakit gitu ya. Tapi di sini tuh kayak smooth man, asli. Ini kalau budgetnya dikasih gede dikit lagi aja ya, gue yakin pasti ini jadinya bagus banget sih, asli. Visual efeknya asli. Kayak pertama pas keluarga Shazam ketemu sama si Calypso, Hespera sama Antea, itu the best banget sih. Kan mereka terbang gitu dari jauh pengen ngejemput si Freddy yang udah dipegang sama si Hespera ya. Terus si Antea, entah itu kekuatan apa, itu kekuatan Doctor Strange anjing kali ya namanya ya. Axis katanya kalau di sini sebutnya ya. Terus dia kayak bikin kotanya tuh kayak film Inception gitu ya, kebolak-balik terus kayak muter-muter dan kayak puzzle yang ngacak gitu sampai akhirnya nyatu lagi. Itu bagus banget. Apalagi plotnya ini kayak memanfaatkan semua karakternya yang ada di sini gitu, bukan cuman Billy Batson doang, tapi teman-temannya gitu semua tuh punya peran penting. Jadi kayak nggak ada karakter-karakter yang kayak lu ngapain sih di sini. Bahkan satu cameo terbaik yang pernah ada di DC Universe yang dulu ini pun bener-bener mencuri perhatian dan dia berguna dengan scoringnya Wonder Woman. Aduh men, gila. Gue makin nyesel kenapa DC harus tutup ya. DC yang lama ya, sorry. Gue ulangin lagi biar kalian ingat ya, bukan DC-nya yang baru nanti James Gunn. Ya good luck lah buat James Gunn buat nge-casting lagi Wonder Woman yang baru. Gue yakin gak ada yang se-karismatik presence-nya Gal Gadot ya. Tapi intinya gue puas apapun yang terjadi dengan universe-nya Shazam ke depannya gitu ya. Meskipun di post credit kita di-teasing Shazam direkrut sama lagi-lagi nih teman-temannya James Gunn. Teman-temannya ya para anggota Peacemaker, mereka ada cuman buat ngajaksin Shazam jadi Justice Society. Itu pun lucu sih. David Sandberg kayaknya nggak malu-malu gitu pengen nyindir siapapun, atau dia pengen menggunakan jokes Marvel atau DC atau dua-duanya gitu, nggak masalah banget gitu. Dan terakhirnya tentu Sivana belum mati ya, kayak masih ada kelanjutannya nanti. Dan ya itu gue nggak tahu sih apakah para karakter-karakter lama di sini akan tetap difungsikan gitu, gue nggak tahu juga sih. Tapi ya bodo amat lah, gue mah udah nggak berharap banyak karena itu cuman bikin sakit hati gitu ya. Berharap Superman lanjut setelah Black Adam aja jadi sakit hati kan gitu ya. Udah ya gue akan balik lagi sebagai Superman, besoknya gue nggak akan balik lagi ya kan. Itu udah nggak bisa men, udah nggak bisa kayak gitu, udah nggak bisa. Jadi sekarang kita song-song masa depan aja ya, dan apapun yang terjadi di universe DC kedepannya kita tonton aja. Ini gue jadi curhat ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Pokoknya Shazam ini mau dia berdiri di universe DC yang lama ataupun universe DC yang barunya James Gunn, gue bakal tetap nonton Shazam. Kalau gue mau kasih skor 8 untuk Shazam Fury of the Gods. Black Adam kemarin ya oke, menghibur, tapi ya udahlah cuma segitu. Tapi kalau ini tuh gue kayak menikmati banget gitu, ketawa-ketawa lepas, apalagi ditutup dengan ada Wonder Woman terakhirnya. Wah, scoringnya Wonder Woman ya, sekali lagi ya, dengerin scoringnya Wonder Woman di bioskop itu seperti perasaan yang gak bisa digambarkan cuy, kayak perasaan spiritual gitu loh. Lu bayangin pas nonton Batman vs Superman, terus pas Wonder Woman-nya datang nyelamatin si Batman, kan itu langsung tuh musiknya, wah itu gua langsung merinding cuy, merinding parah. Nah di sini tuh perasaan itu kembali terulang, gila. Itu kekuatan scoring musik ya. Anyway, keren banget sih bisa kayak gitu. Ya udahlah, nonton aja Shazam Fury of the Gods, baru tayang ya di bioskop minggu ini. Dan menurut kalian gimana nih? Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan kalian juga bisa follow Cinecrip ya di IG, Twitter, TikTok pun ada guys. Jangan lupa juga dukung Cinecrip ya, ada di Saweria, linknya ada di bawah, dan super thanks juga bisa lah, ada di bawah video ya. Ya udah, kita ketemu lagi di The Flash. Yes.
Ini harus ditonton ini ya. Trailernya kan udah lihat, gila men, gila. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.